Allah dijamin. Dijamin apa? Akan diangkat derajatnya. Jadi derajat orang yang punya ilmu, makanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Terus walladzina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'i. Ya. Mengangkat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat orang dengan beberapa derajat. Yang pertama siapa yang diangkat? Amanu. Yang pertama yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah amanu, yaitu orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman kepada Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu yang pertama syaratnya. Maka kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya di dunia pun diangkat derajatnya nanti di akhirat. Syaratnya yang pertama apa? Beriman, amanu. Yarfa'illahu alladzina amanu. Allah akan mengangkat derajat di antara kamu dengan beberapa derajat. Yang pertama amanu, yang akan diangkat derajatnya itu orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah. Nah, ini iman kepada Allah, meyakini adanya Allah, ya. Meyakini adanya Allah, iman dengan sebenar-benarnya. Beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang diberikan ilmu, ya. Terutama adalah ilmu agama. Jadi orang yang memiliki ilmu agama dan orang itu beriman maka dijamin oleh Allah, ya. Kalau Allah yang menjamin harus yakin. Jadi kalau kalian ingin diangkat derajatnya, kalian ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya ini dua syaratnya. Amanu beriman sudah. Kemudian ilmu punya pendak. Agar punya ilmu ya harus belajar, sehingga yang namanya belajar, yang namanya menuntut ilmu di dalam Islam itu hukumnya menjadi jadi wajib. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang Islam, siapapun dia orangnya. Makanya Nabi bilang, tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Kata Nabi, menuntut ilmu itu adalah wajib ala kulli muslimin, atas orang Islam. Siapapun dia, kalau dia orang Islam tetap sama hukumnya menuntut ilmu wajib. Mau dia anaknya siapapun, anaknya presiden, anaknya gubernur, anaknya bupati, anaknya Pak Camat, anaknya Pak Kades, anaknya Pak Dusun, anaknya Pak RW, anaknya Pak RT. Itu semua sama, tetap dikenakan kewajiban untuk menuntut ilmu. Tidak pandang bulu dia, ya. Pokoknya yang namanya orang Islam, kalau engkau mengaku orang Islam maka engkau wajib menuntut ilmu apapun itu, ya. Wabil khusus adalah ilmu agama yang merupakan fardu ain, ya, yang merupakan fardu ain seperti ilmu tauhid, ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Maka menuntut ilmu wajib tetap, ya, tidak pandang bulu. Makanya saya sering sampaikan bahwa menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu itu tanpa batas, ya. Tanpa batas apa? Pertama, tanpa batas waktu. Jadi orang menuntut ilmu tidak ada batasan waktu. Jangan kalian menganggap saya ini dah tua, umur dah 30 tahun, umur 40 tahun berarti nuntut ilmu tidak wajib. Kata siapa? Itu kata kamu. Tapi kata Nabi tidak.
bahwa kata Nabi itu menuntut ilmu tidak ada batasan usia. Sampai kapanpun, sampai kamu masuk sampai liang lahat. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu itu sejak kamu dilahirkan sampai kamu masuk ke liang lahat. Lah itu kewajiban nuntut ilmu. Jadi tidak ada kata tua, tidak ada kata udah bosan dalam menuntut ilmu. Umur saya udah sekian tidak wajib kata siapa, itu cuman kata kamu. Karena kata Nabi nuntut ilmu itu mulai lahir sampai masuk ke kubur, sampai mati. Artinya apa? Artinya bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia, sampai kapanpun. Meskipun kalian nanti udah jadi ustadz, jadi kiai, jadi bunyai, tetap wajib yang namanya nuntut ilmu itu. Ya, tetap wajib. Kemudian nuntut ilmu itu tidak ada batasan tempat. Tidak ada batasan tempat kita menuntut ilmu itu. Saya menuntut ilmu cuman batasnya sampai di sini. Enggak. Saya nuntut ilmu batasnya sampai di Indonesia. Saya nuntut ilmu batasnya sampai di Pontianak. Saya nuntut ilmu batasnya sampai Jakarta. Enggak ada batasan tempatnya untuk menuntut ilmu. Makanya sampai dikatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri. Iya. Bayangkan sampai ke negeri Cina. Kalau umpamanya di Indonesia ini udah tidak ada lagi yang mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di Indonesia umpamanya udah tidak ada lagi yang mengajarkan itu. Tidak ada lagi di Indonesia yang mengajarkan ilmu agama. Ternyata yang ada di Cina, ya, Kiai Siasang namanya, umpamanya kan. Namanya Kiai Siaseng. Di mana dia? Di Cina sana. Ya udah pergi sana. Ya, pergi ke Cina. Yang ada ngajarkan cuma Siasang umpamanya. Yang ngajarkan itu cuma Siaseng. Di Indonesia umpamanya enggak ada lagi, udah pergi ke sana. Makanya dikatakan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Bukan sampai di Sambas saja nuntut ilmu. Dari Sambas bukan cuma sampai Pontianak. Ya. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan tempatnya kita menuntut ilmu. Di mana-manapun boleh kita menuntut ilmu itu. Mau di Indonesia, mau ke Mesir, mau ke Yaman, mau ke Amerika, mau ke Malaysia, mau ke Brunei, boleh saja. Karena memang untuk menuntut ilmu itu tidak ada batasan tempatnya di mana kita harus menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, tidak ada batasan kita menuntut ilmu itu kepada siapa kita harus menuntut ilmu. Kepada siapapun saja kepada siapapun saja boleh. Yang penting dia punya ilmu. Ya. Yang penting dia punya ilmu, dan ilmunya itu dia dapat dari gurunya, kemudian dari gurunya ke gurunya sampailah ilmu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya menuntut ilmu itu kepada Syekh Google. Jangan menuntut ilmu itu hanya kepada kiai internet. Ya. Jangan hanya menuntut ilmu itu kepada Ustadz YouTube. Ya. Tapi tuntutlah ilmu kepada orang yang jelas ilmunya. Dari mana, dari siapa dia mendapatkan ilmu agama tersebut. Ya. Artinya kita menuntut ilmu itu kepada orang yang sanad keilmuannya jelas. Artinya bukan cuma baca-baca sendiri. Artinya dia memang punya guru. Ya, gurunya punya guru yang akhirnya sampailah kepada sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau cari ilmu, cari yang seperti itu, ya, yang memang sanadnya jelas, ilmunya jelas. Jangan nuntut ilmu kepada orang yang tidak jelas dari siapa dia mendapatkan ilmu. Oh, ini dapat ilmunya dari mana? Dari Syekh siapa? Syekh Google. Ya, kan bahaya kalau gitu. Makanya dikatakan oleh ulama, ya, barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah
syaitan. Makanya hati-hati, ya, perhatikan betul dari mana kalian mendapatkan ilmu agama. Jadi ilmu agama itu harus didapatkan dari orang yang memang jelas keilmuannya, jelas sanad keilmuannya. Jadi ilmu agama itu tidak boleh sembarangan. Ilmu agama tidak boleh asal ambil dari orang mana, harus jelas sanad keilmuannya. Ya, seperti itu. Nah, makanya sangat hati-hati sekali ya mengambil ilmu agama, karena memang dijamin oleh Allah kalau orang yang pertama amanu, dia beriman kepada Allah, kemudian dia memiliki ilmu, maka derajatnya oleh Allah akan diangkat dengan beberapa derajat. Satu syaratnya beriman kepada Allah, kemudian yang kedua memiliki ilmu, maka dijamin oleh Allah orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia apalagi nanti di akhir.